Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Alisa dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengenali kelainan pada sistem koordinasi, yang mana saya sudah memilih salah satu kelainannya, yaitu penyakit epilepsi, atau orang lain sering sebut juga dengan penyakit Ayan. Kalian tahu nggak sih apa itu penyakit epilepsi? Epilepsi adalah gangguan sistem saraf pada pusat yang akibat adanya pola aktivitas yang secara berlebihan. Gejala utama epilepsi yaitu kejang tanpa penyebab yang jelas pada sebagian atau seluruh tubuh. Kejang epilepsi adalah salah satu penyakit kronis yang memiliki ciri khas seperti kejang-kejang. Penderita epilepsi seringkali mengalami kejang kambuh yang dimana tanpa pemicu yang pasti. Kondisi ini terjadi karena adanya gangguan pada sistem pusat saraf sehingga menyebabkan kejang dan bahkan kehilangan kesadaran. Perlu diketahui, kejang merupakan gejala utama epilepsi, tetapi orang kejang tidak selalu menderita epilepsi. Kejang akan berlangsung lebih dari sekali, bisa berulang dalam waktu yang sama atau berbeda. Bahkan ada beberapa kasus epilepsi dapat terjadi ketika kita tidur. Kemungkinan besar penyebab adalah adanya perubahan fase tubuh dari sadar ke tidur yang memicu aktivitas otak yang abnormal. Epilepsi penyakit yang dapat menyerang semua kelompok usia, dari usia bayi, dewasa, hingga lansia. Tetapi kondisi ini sering terjadi pada anak usia 22 tahun ke bawah dan lansia pada 65 tahun ke atas. Apa aja sih jenis-jenis epilepsi? Nah, epilepsi memiliki dua jenis, yaitu epilepsi umum. Kondisi ini terjadi pada kedua bagian otak, mencakup grand mal yang beresiko menyebabkan hilangnya kesadaran, mioklonik yang mengakibatkan tubuh atau badan merasa tersentak singkat, serta tonik yang membuat badan kaku serta membuat kejang bagian tangan atau kaki. Epilepsi parsial. Nah, kondisi ini terjadi pada bagian otak yang tertentu, sehingga menimbulkan gejala yang mungkin berkaitan dengan masalah indera, kejang dari jari atau kaki, dan tremor. Apa aja sih penyebab dari epilepsi? Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab dari epilepsi yaitu 1. Gangguan pada perkembangan seperti autisme. 2. Cedera sebelum persalinan. 3. Penyakit menular atau HIV atau AIDS. 4. Kondisi otak yang menyebabkan otak rusak seperti stroke dan tumor otak. Yang kelima, cedera pada kepala akibat terjatuh, kecelakaan, serta cedera traumatik dan lainnya. Yang keenam, yaitu pengaruh genetik yang Anda miliki, riwayat keluarga dengan epilepsi. Selain beberapa hal tadi, penyebab epilepsi juga terbagi menjadi dua, yaitu epilepsi simptomatik atau sekunder adalah jenis yang penyebabnya dapat diketahui, yaitu karena adanya sejumlah faktor seperti luka berat di kepala, stroke, atau tumor otak. Yang kedua, epilepsi idiopatik atau primer. Jenis epilepsi yang penyebabnya tidak diketahui, namun terdapat dugaan bahwa kondisi ini disebabkan oleh faktor keturunan. Apa aja sih faktor resiko epilepsi? Selain beberapa penyebab yang diduga dapat memicu epilepsi di atas, ada pula beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena epilepsi. Berikut di antaranya. Yang pertama, kejang waktu kecil. Kedua, infeksi otak. Ketiga, demensia. Yang keempat, penyakit vaskular atau stroke. Yang kelima, cedera pada kepala. Yang keenam, riwayat keluarga dengan epilepsi. Yang ketujuh, berusia di bawah 2 tahun dan di atas 65 tahun. Apa aja sih gejala epilepsi?
yang dirasakan oleh bayi, anak-anak, atau orang dewasa. Nah, pengidapnya itu tatapan kosong, gejala psikis, otot terasa kaku, merasa kebingungan sementara, gerakan menyentak pada kaki dan tangan yang tak terkendali, kejang atau tremor pada sebagian atau seluruh tubuh, dan yang terakhir mengalami kejang yang disertai tubuh menegang dan kehilangan kesadaran secara spontan sehingga tiba-tiba terjatuh. Gimana sih pencegahan epilepsi? Pencegahan epilepsi yaitu mengonsumsi obat-obatan yang disarankan oleh dokter, beristirahat dan tidur yang teratur, banyak meminum air putih dan makan teratur, berolahraga secara rutin, serta mengelola stres dengan baik, tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.